improve sedikit lah ya. Yes. Ya awalnya aku pikir ya pasti sakit hati lah sama nggak enak lah, ada rasa nggak enak sama perusahaannya atau sama orang-orang atau kayak mana lah gitu, itu pasti. Ya tapi balik lagi yang Oke, kembali lagi di kali ini lebih ke podcast lah. Kalau kemarin tuh aku lebih sering hunting sama model-model cantik. Nah, kalau kali ini aku mau ngambil wawancara dikit lah. Kalau istilah anak sekarang itu kayak podcast ala-ala YouTuber. Nah, ini lumayan cakep lah kalau untuk cewek-cewek bisa lah. Nah, kali ini aku mau diskusinya itu lebih kayak diskusi atau apa ya istilahnya, wawancara lah. Itu lebih kayak simpel-simpel aja sih, kayak bahas tentang dia ini dulu sempat bekerja di media, salah satu televisi lah gitu, televisi swasta lah gitu. Jadi dia ini baru kena PHK atau apalah gitu. Ini tapi karena corona ya, bukan karena hal-hal negatif. Langsung aja yuk, kenalan kita yuk. Oke, ini siapa namanya? Abdel. Halo. Suaranya lembut kali bang, aduh. Janganlah lembut-lembut, kita kan orang Medan jadi harus biasa suara besar-besar gitu. Oke, nah aku nih kenal Abdal udah lama ya, udah hampir 2 tahunan kita udah kenal. Kenal dia ini waktu kami sama-sama ngelamar di salah satu media tadi itu, media televisi itu adalah. Jadi Makan gorengan sama ya. ini Soleha loh, Soleh. Jadi aku tuh waktu cerita flashback sedikit ya. Jadi waktu kemarin tuh ngelamar kerja tuh, pas kajian Juhur nih, wah, dia langsung ngajak aku, bang, kita sholat ya bang, katanya. Sementara kan tahu lah aura aku kayak mana kan. nah itu flashback dikit lah. Jadi ini menarik nih Abdal sama aku sama-sama orang media gitu kan. Jadi ya sama lah, aku pun buat YouTube gini ya karena efek si corona bangsat ini memang ini. Nah ini juga nih mau makan korban lagi nih corona nih kali ini sama Abdal nih. Aku mau cerita nih sambil mau nanya nih Dal, itu gimana Dal ketika Abdal tahu nih, Abdal katanya kena pengurangan ya gitu kan ketika pandemi corona ini udah mulai makin bertambah. Itu boleh ceritain Dal, gimana perasaannya itu Dal? Perasaan ya? Iyalah, perasaan atau apa? Lebih ke inilah hatinya gitu tergoncang kah? Sejujurnya sih kalau rasa hati ini yang nggak enak pasti ada lah, ya kan? Karena kan laki-laki bakalan tanggung jawabnya lebih besar lah nanti ke depannya kan. Kalau lagi bawa anak orang nanti. Ya betul kan? Oh iya. Bawa anak orang nanti, bawa perempuan ya, Oh, iya. untuk dijadikan istri, itu maksudnya. Bukan bawa anak orang macam-macam. Sorry. Ini buat cewek-cewek yang klaim tuh harus cari cowok yang kayak gini, bertanggung jawab, dan dia udah mikirkan matang-matang. Ya terus pakai mana lagi Pak, cerita Pak? Itu rasanya gimana lagi Pak? Ya setelah itu ya kalau aku sendiri sih orangnya gimana ya? Ya syukur aja lah, mau gimana? Lebih disyukurin gitu. Lebih syukurin ya. Satu sisi kan ada juga nih buka usaha di. Iya. Nggak tahu cerita. Apa? Langsung cerita kan? Nggak apa-apa, ceritakan aja. Ya ada juga buka usaha kayak dokumentasi video foto, video iklan gitu, dan ya inilah bagian ini apa? Production house lah, sedikit-sedikit lah, kecil-kecil. Nah, gitu. Karena aku tahu Abdal ini dia seorang videografer juga. Kami sering, bukan sering sih, kami pernah juga belajar. Gak mungkin baru belajar. Gak ada sejarahnya orang baru belajar dipakai di salah satu stasiun televisi. Logika. Udah, jadi Abdal nih ada lagi mau disampaikan mengenai perasaan itu, mungkin kalau waktu ke keluarga gimana tuh cerita? Nah, di satu sisi bersyukurnya juga karena bisa lebih dekat keluarga sih karena corona ini ya. Karena kan mau kemana pun ya udah takdirnya Tuhan lah ini, corona ini turun kan. Ya
Jadi gimana kita nyikapinya lah, kayak aku nyikapinya ya, tambah lagi aku di PHK gitu kan, ya syukurin aja lah selama masih, gimana ya, kalau aku selama masih bisa berdoa ya, Berdoa dan berkarya ya. berdoa dan berkarya, itu jangan berdoa aja, Iya. berdoa dan melakukan. Oke. Nah, dari sini nggak apa-apa. Di sini tuh Dalpo seru aja. Kita ini nggak terlalu formal-formal kali kayak podcast orang lain. Jadi bebas aja Dal. Nah, jadi ini kan Abdal ini menarik. Setelah aku lihat dia tuh ter-PHK lah dibilangnya kan. Jadi dia langsung bangkit. Aku ngeliatnya tuh kayak bangun studio. Aku lihat di story Instagramnya ada. Di situ aku tertarik. Dia tuh sebelumnya Abdal memang videografer lah di situ ya. Oi, di apa, di stasiun media tuh ya, itu videografer, editor gitu. Nah, jadi dia nih tetap eksis tentang video juga. Jadi dia tetap aktif gitu. Nah, ini kan Abdal, aku sempat lihat di Instagramnya udah buat studio ya. Nah, ini kita lagi di studionya Abdal nih. Kalian bisa lihat Masih nih. belum jadi. Berapa persen nih dari kira-kira masih? Waduh, masih jauh. Masih jauh. Ya. Berapa persen? Paling 40% masih. Tapi nggak apa-apa, doain dah lah supaya lancar lah nanti. Nah, Abdal ini gimana nih Dal? Kenapa nih terpikir gitu? Aku ini harus bangkit nih ya. Ini kayak mana itu Abdal bisa sadar dan terpikirnya gitu? Oke. Ya, kalau maksudnya tetap semangat nih. Iya, begitu tahu nih kena PHK, karena kan kenanya bulan 5 gitu ya. Iya. Nah, ini masih bulan 6 nih kalau dilihat nih, tanggal 10. Langsung bangkit gitu ya. Oh iya. Makanya aku tertarik, gila loh. Gimana lah, ceritain lah dalam kami biar aku juga bisa termotivasi gitu. Sebenarnya ya itu balik lagi sih tentang semangat aku. Memang aku tuh suka berkarya gitu kan, berkarya di video, film, dan itu jujur sebenarnya dari bangun-bangun studio itu ya aku ngabisin semua gaji. Dengar itu, investasi. Semua mau ini habis lah pokoknya. Udah. Kalian cewek-cewek ini udah jelas ini dia investasi masih mati-matian loh. Gila, di mana lagi cari cowok kayak gini, nah? Nah, terus Dal ada lagi Dal mau dikeluarkan aja Dal. Di sini kita bebas Dal. Ya jadi kenapa aku berpikir pengen ngabisin semua ya karena aku wah ini apalagi nih satu sisi aku nggak tahu kenapa setelah di PHK ini nggak ya ini jauh-jauh ya kita nggak tahu lah kehidupan ke depan gimana kan ya tapi di hati aku nih nggak tahu kenapa tergaris bawah itu jangan jadi karyawan lagi, nggak tahu kenapa. Kalian dengar itu kata-kata Abdal itu quotes Abdal 2020. Gimana tadi Dal? Jangan jadi karyawan lagi. Kalian dengar tuh quotes Abdal 2020. Karena ya aku banyak kali sih ya padahal baru satu perusahaan lah yang aku rasain gimana jadi karyawan ya tapi ini aku sendiri ya nggak perasaan aku sendiri bang nggak tahu ya orang lain yang jelas aku ngerasa nggak tahu nggak ini lagi jadi karyawan karena aku pikir kayak misalnya nih aku punya kreativitas gitu kan jadi kalau punya kreativitas tuh ya kalau di perusahaan tuh kita dituntut untuk lebih dari itu semua gitu dengan ya makata dengan gaji yang segitu gitulah ya kan nah dan ketika kita bisa berdiri sendiri nih seharusnya kita bisa bangkit sendiri dengan kemampuan kita sebenarnya kita bisa bangkit sendiri mau masih dasar pun tapi ya masih bisa lah gitu kita bentuk tim ada kekurangan timnya bisa ada kekurangan kalian bisa ditutup sama orang lain segala macam bisa kita bangkit gitu jadi ya aku pikir wah ini nggak bisa nih kalau aku jadi karyawan lagi satu ya di zaman pandemi ini susah juga kan susah nah terus juga aku mikirnya kalau aku masuk media lagi payah sih maksudnya payahnya gini satu karena orang tua juga sih aku mikirnya
orang tua aku bakalan pensiun dan mungkin sendiri di rumah. Ya, jadi aku lebih prepare diri tuh ke rumah lah gitu. Nah, kalian nih, cewek-cewek ini kan udah lihat kan sikap optimisme seorang Afdal. Nah, jadi kalian udah bisa ngelihat dia. Aku penasaran nih dengan si Afdal nih. Aku beberapa kali job sama dia, ngejob kami private atau wedding. Dia ini nggak pernah nunjukkan ceweknya, bahkan di Instagram. Sekarang ini Abdel ini udah punya cewek atau gimana? Karena dari bahasa jawaban dia tadi, dia optimis. Dia itu laki-laki yang bertanggung, bukan optimis ya, apa namanya? Dia itu memiliki prinsip laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Aku penasaran, emang udah ada cewek Eropa ya, Dal? Pacar? Iya, pacar tuh cewek lo lah. Nggak ada. Kau yakin? Jangan karena di YouTube aku Nggak ada. udah. Nanti ditengok orang. Tapi kok udah planning-planningnya, maksudnya kok udah memplanningkan itu dah sejauh-jauh dari ini ya. Planningkan pacaran apa nih? Maksudnya Udah kok memplanningkan diri kau tuh sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Iya. Nah, itu pastilah harus lah. Karena kan laki-laki. Kalau untuk ini Dal, tim Abdal nih yang untuk di apa sih nama studio kau nih Dal kira-kira? Aku pun belum tahu nih. Art Project. project. Nanti kita Kita Instagramnya di bawah Dal. Iya, siap. Wah, oke. Follow. Nah, di bawah kami mau nanti follow juga ya kan. Follow ya. Instagram kau apa Dal? Oh, Instagram aku @afdalhadimtd. Buat juga di bawah ini Siap, nanti, siap. oke. Follow ya. Nah, follow. Jadi kalau untuk art project ini Dal, ini kira-kira berapa orang timnya Dal? Di yang project lain itu ada? Sebenarnya awalnya aku sendiri sih. Tunggal ya. Mau banyak duit aja. Ada itu utama-tama. Laki-laki ya. Enggak lah. Rezeki itu wajib dibagi lah. Jangan congok-congkokan ya. Tengok bajunya. Fry because Allah always listen. Cerita lagi Dal. Itu ada satu orang awalnya. Jadi sekarang udah berapa orang sekarang nih? Awalnya satu orang, terus karena aku mungkin kurang pede lah di depan orang atau gimana lah gitu, kurang kreatif lah gitu mungkin. Ya aku ngajak satu orang lagi. Terus ya kemudian orang itu yang satu ini mungkin dia pernah kerja di Jakarta terus dia nggak di Medan lagi. Terus ya aku buat tim lagi dong pastinya. Karena kenapa aku buat tim? Karena aku pikir ya awalnya awalnya aku tuh bukan ego ya, ego enggak ya, ego juga sih. Ego sedikit lah. Ego Karena di depan orangnya. Egonya itu karena karya aku sendiri gitu lah. Maksudnya aku pengen tuh ide aku sendiri, tapi aku lama-lama pikir gini, wah kalau ide aku aja gak ada variasi yang lain ya nggak mungkin juga gitu lah. Terus juga aku nggak mungkin lah ngerjain desain ada sendiri, video editing mungkin sendiri, segala macam. Ya enaknya bagi-bagi rezeki lah. Dari situ kan udah kelihatan mental kenapa nih Abdal ini subhanallah kali. Kami lagi job private aja. Aku sama wedding lah, job private dan wedding. Aku salut dan mau beliau nih. Ketika ada nggak pernah wedding aja dah. Iya, ketika wedding azan berkumandang, Abdal tuh langsung berhenti, Bang. Sholat kita ada. Bayangkan itu. Mental khilafahnya udah terbentuk ini. Ya kan, Dal? Yang saya sebutkan. Oh iya. Kayak Ria. Gak apa-apa, orang kan ngerti nilai yang ikhlas yang enggak. Nah, kalau untuk studio sendiri, ini Abdal nih ngebangunnya ini gimana nih? Sendiri atau cuma ada? Atau ada yang bantu? Karena kan art project ini katanya kan udah ada tim-timnya juga. Boleh ceritain nggak? Ya awalnya balik lagi kayak awalnya aku sendiri sebenarnya sih, kayak makanya namanya art gitu. Ya gitulah. Nah jadi ya lama-lama aku pikir tadi balik lagi kayak aku tim tadi ya pasti butuh kreativitas yang baru lah sama orang-orang, dan juga aku kepengen kali memang kerja bareng kawan gitu kan. Kawan-kawan aku tuh kami kerjanya bareng, kawan-kawan yang akrab macam itu, orang-orang yang baru gitu loh. Berarti orang itu ikut ngebantu juga ada lah. Berarti ini bangunnya mandiri gitu lah. Mandiri lah, ngecat-ngecatnya pun sendiri, ngedekornya juga sendiri nih. Ya bareng. Kalau sama mereka lah. Sama mereka ya, sama tim. Oke, aku tertarik nih tadi kata up-art nih. Up-artnya apa nih? Arti atau maknanya nih? Ya art ya.
Sebenarnya sih namanya Art kan, itu ada tanda kutip baru tanda kutip art. Ya art itu kan seni. Kenapa depannya yaitu pasti nama aku. Dan kenapa nama aku? Egois ya. Sebenarnya bukan karena egois. Balik lagi. Gak egois. Egois dia, dia nggak ria. Kenapa nama aku di situ ditaruh? Karena seni yang kayak mana ya? Gini, itu kan art kan. Art seninya Afdal lah itu maksudnya. Kenapa seninya? Tunggu dulu, belum siap. Kenapa seninya Afdal? Karena aku tuh dari dulu, dari nol lah proyek-proyekan ini, dari yang kamera sewa, terus yang dapat untung cuman berapa dan itu habis untuk bayar sewa kamera, ya sekedar dapat portofolio aja gitu kan. Ya jadi kadang mikirnya kenapa aku bilang Afdal ya, aku jadi mikir gini, aku pernah juga dulu punya tim kan. Kadang ada beberapa orang tuh nggak pun di tim aku juga yang dulu kadang bilang gini, kita nggak punya alat ya kan, aku berpikirnya orang gini, lakukan aja dulu, udah kita buat ini, kita buat itu, kita buat ini. Terus ada yang mengatakan kadang semangat tuh gini, apa kita mau buat pakai apa, alat kita apa segala macam. Ya balik lagi juga tadi kenapa art, karena seninya aku tuh mau dia itu misalnya nih berhubungan video nih, seni video nih ya. Mau videonya tuh kayak manapun segala macam atau apapun, kalau pandai aja ngolahnya, pandai aja sesuai temanya, susunannya, konsepnya segala macam, ya itu jadi video bagus. Dan video kayak manapun mau dia goyang-goyang ya itu karya video gitu loh. Ya jadi kenapa Afat lagi tadi, karena seninya aku yang nggak ngelihat alat, nggak ada yang gimana ya, di tim aku tuh kayak gitu. Aku nangkapnya gini, tadi sebenarnya Abdal ini bukan egois, aku tadi agak ngelece aja sih. Enggak, sebenarnya gini, aku nangkapnya. Aku juga bilang sama tim udah Iya. kayak gitu kok. Abdal ini gini, kalau aku mandangnya Abdal ini gini, dia ini seorang konseptor. Nah, konseptor video, ya kan? Ini pembelaan gitu. Iya. Enggak, ini aku di Agak kepala. belibet dari Iya, jelasan. dia di kepala aku kan. Abdal ini seorang Di sini aja belibetnya nih, kalau di sini enggak. Enggak ya. Jadi kalau Abdal ini kalau dia lebih kayak ke konseptor. Jadi nggak apa-apa, comot video sana, ambil foto ini, ambil video sana. Nah pada akhirnya nanti itu Abdal yang ngedesain semua itu. Nah wajar aja kalau memang namanya itu art project. Jadi itu seninya Abdal. Jadi semua itu bakal Abdal yang konsepnya, walaupun itu videonya goyang ataupun fotonya pakai mana-mana. Itu lebih ke tanggung jawabnya Abdal. Kayak gitu kan dalam maksudnya kan. Salah satu. Dan salah satu lagi juga, kenapa Afat? Ya, aku selalu ingin membuat yang beda. Itu aja. Sesuatu hal yang baru. Karena baru itu beda. Gitu. Berarti Dal nggak sedih Dal ya? Maksudnya ya nggak kecewa lah ya. Walaupun di PHK sama stasiun televisi. Nggak kecewa ya. Aduh. Ngeri kali. Alhamdulillah enggak. Malah makin semangat. Makin semangat. Nah, ini seru nih dengan orang-orang bijak, dengan orang-orang yang korban sakit hati karena PHK. Gagal sakit hati ya. Itu apa yang buat-buat. Enggak. Nah, ini Abdal ada nggak nih quotes nih untuk penyemangat orang-orang yang terkena PHK kayak Abdal? Coba kasih dah biar orang tuh bangkit dan semangat. Wih. Yang PHK. Iya, kasih Ini lah. mewakili seluruh dunia. Enggak lah. Yang kayak yang kena PHK karena corona ini aja, kasih lah quotes biar kayak Abdal tetap semangat bangun studio atau apa gitu mungkin. Ya, improve sedikit lah ya, nggak apa-apa. Ya awalnya aku pikir ya pasti sakit hati lah sama, nggak enak lah, ada rasa nggak enak sama perusahaannya atau sama orang-orang atau kayak mana lah gitu, itu pasti. Ya tapi balik lagi aku pikir ya ini udah qadarullah lah, udah takdirnya Allah, itu satu. Nah jadi untuk yang kena PHK sih, kalau bagi aku tetap cari apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Nggak pun itu misalnya ini untuk pendapatan ya, untuk karir, nggak pun itu sebanyak atau mendapatkan penghasilan kayak kita kerja dulu, ya setidaknya kita
nggak diem di rumah, nggak lesu, nggak terus sedih karena di PHK. Ya Tetap berkarya. tetap berkarya itu pastilah, itu pasti. Tetap berkarya dan tetap berdoa itu nomor satu. Oh, Abdal. Nih pertanyaan terakhir nih Dal, Dal, ini kan Dal lagi pandemi corona ini Dal kan, tahu lah. Kita nggak tahu nih sampai kita belum tahu nih sampai kapan berakhir. Nah untuk ke depan nih Dal, kira-kira nih Dal, seoptimis apa Abdal melihat project Abdal ini yang buka studio ini ke depannya gimana itu project Abdal? Karena nih ya, untuk kalian yang nggak tahu, Abdal ini hasil videonya bagus, makanya dia dipakai di salah satu stasiun televisi tadi. Kalau kalian jangan sanksi dengan dia, makanya untuk Abdal nih gambarannya nih ke depan nih gimana nih nanti? Oke. Optimismenya. Ya walaupun kita nggak tahu lah kejadian ke depan gimana, rezeki juga udah diatur sama Allah lah kan. Ya kalau aku sih percaya aku sukses. Amin. Karena selain aku di kuliah tuh dulu dituntut untuk membuka perusahaan sendiri, memang kuliah kami kayak gitulah dulu. Iya. Perlu support kamu sih mas. Ya pokoknya yang ke kuliah aku ya situlah pokoknya. Ya aku dituntut jadi mahasiswa itu dituntut untuk jadi entrepreneur muda lah gitu. Nah jadi ya aku pikir kenapa enggak, dan juga aku tuh goals aku tuh kepengen kali itu ketika aku sukses dan banyak uang lah mungkin ya. Alhamdulillah ya aku cita-cita aku tuh memperkerjakan banyak orang. Ya, kalian dengar itu ya. Pengen kali sih aku. Kalian dengar itu ya. Lebih ke buka lapangan pekerjaan sama orang karena ya para pengangguran kayak aku nih. Pengangguran terhormat. Iya, pokoknya orang-orang yang nganggur lah gitu. Sebenarnya dia tuh maaf kata kayak misalnya ada beberapa orang tuh mungkin larinya ke maaf kata ke narkoba segala macam, padahal dia tuh posisinya nggak kerja gitu loh. Rezeki dari mana itu? Ya, tapi itu semua kadang kita berpikir tuh coba kita jadi orang itu gitu. Kadang aku pikir gini, sebenarnya mereka tuh ada kemampuan, biarpun lah maaf kata mereka itu nggak sekolah atau ya saya tuh misalnya nggak sekolah, saya menganggur segala macam. Ya, tapi kalau ada kemampuan, ada kekuatan fisik juga masih bagus, kenapa enggak mau kerja apa aja penting halal gitu loh. Udah, yang penting halal dah ya. Yang penting halal gitu. Oke, ini ngobrolan nih seru nih sama Abdal. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan tentang keikhlasan di balik ya ada kekecewaan lah pasti dah ya. Tapi tetap ikhlas. Tapi aku tetap salut dengan Abdal. Dia intinya itu Abdal itu begitu tahu di PHK, dia langsung putar otak dan dia nggak malas dan dia nggak langsung tidur gitu, dia langsung bekerja aktif kayak mana supaya tetap berkarya gitu. Nah Dal, ini mungkin Dal ada Instagram Dal biar kita bantu promosiin juga Dal. Alhamdulillah Ada ya? Apa nih Instagram Abdal apa nih? Kalau Instagram aku @ya di bawah ini. @afdalhadi_mkd. Kalau untuk yang ininya bisnisnya yang tadi apa? Yang untuk bisnisnya itu @afart_project. Oke, nanti kan Jangan lupa kalian follow Instagramnya. Nanti kan kalau yang untuk mau wedding atau pre-wed atau apa kan bisa lihat hasilnya di Art Project tadi ya. Ya, enggak wedding aja semua sih. Makanya namanya project gitu. Yaudah guys kayak Atta Halilintar kita. Yaudah, ini kalian jangan lupa kalian like, subscribe, sama kalian komen di bawah ini, oke? Biar kami makin tetap berkarya, ya kan Dal? Kalau bisa kalian share lah gitu, biar orang termotivasi dengan cerita Abdal. Amin. Oke, yaudah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.